Kita bersyukur kesempatan kali ini kita belajar firman Tuhan. Kita perhatikan dari Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Menarik, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan memilih kita sebagai anak-anaknya untuk boleh percaya kepada Dia. Dan ini merupakan berkat yang terbesar bagi kehidupan kita. Kita boleh mengenal Sang Pencipta kita, bahkan Juru Selamat kita. Namun selain daripada itu adalah Tuhan memilih kita untuk bekerja melayani Dia. Sehingga kalau kita boleh melayani Dia, itu merupakan anugerah yang luar biasa. Karena memang Dia adalah Tuhan, penguasa atas kehidupan kita. Dikatakan bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam tangannya. Maka waktu kita melayani menyerahkan hidup sepenuhnya dalam tangan Tuhan, supaya kita diberi hikmat, bijaksana, bahkan kekuatan untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kita di hari lepas hari. Menarik, dalam bagian ini dikatakan bukan kamu yang memilih aku. Ini suatu prinsip yang jelas ditegakkan bahwa Tuhanlah yang berinisiatif. Tuhanlah yang memulai. Tuhanlah yang mengerjakan pemilihan. Dan kita berespon terhadap pemilihan yang Tuhan kerjakan itu sebagai tanggapan daripada anugerah yang Tuhan kerjakan di dalam hati kita. Sehingga waktu Tuhan memilih kita, Tuhan tahu kapasitas kita. Bahwa kita tanpa Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa, dikatakan. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka artinya adalah, waktu Tuhan sudah memilih kita harus bergantung pada Dia secara penuh. Karena segala kuasa, segala kekuatan, bahkan segala kemuliaan hanya berasal daripadanya. Dan Dia layak ditinggikan dengan pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Sehingga saya pikir bahwa sekurang-kurangannya kita, maka Tuhan akan tambahkan kepada kita kemampuan demi kemampuan. Dan kita terus diproses oleh Tuhan, kita terus ditolong oleh Tuhan untuk mengerjakan tanggung jawab kita. Baik dalam pelayanan di gereja, dalam pelayanan di yayasan, atau dalam pelayanan dalam suatu jabatan tertentu, dalam suatu lembaga, termasuk lembaga pemerintahan. Kalau Tuhan mengizinkan kita ada di sana, yakinlah bahwa Tuhan memampukan kita untuk mengerjakannya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meresponi panggilan Tuhan, atau tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengerjakan tugas tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Nah, maka kita boleh kurang banyak hal, termasuk kantong kita boleh kosong. Tetapi iman kita, kekuatan kita, jangan pernah kurang. Bahkan harapan kita, jangan pernah kurang. Ya, kita taruh diri dalam tangan Tuhan. Tuhan memampukan kita untuk mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan bijaksana. Dan jelas dikatakan bukan hanya dipilih, tetapi ada maksud Tuhan yang besar di dalamnya. Dan supaya kita pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Saya meyakini bahwa Tuhan memang sudah memilih kita, Tuhan memakai kita, Tuhan memampukan kita. Tapi ingat, kita harus menjadi buah yang berkenan, atau memberikan buah yang berkenan kepada Tuhan. Dengan istilah lain, kita harus menjadi garam dan terang dimanapun kita ada. Sehingga mendatangkan buah, kesukaan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai waktu kita melayani, kita menjadi batu sandungan. Jangan sampai kita melayani, bahkan kita sedih kering dan mati. Nah, maka supaya kita tetap tumbuh dan hidup, bahkan menghasilkan buah, mendekatlah kepada Tuhan, supaya kita selalu diberi kekuatan energi untuk menghasilkan buah. Karena kalau kita tidak ada buah,
maka dikatakan sama seperti garam, kalau misalnya dia hambar, maka tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Sama seperti kegelapan, kalau dia tidak hadir cahaya, maka dalam situasi demikian apa artinya? Sehingga kita hadir menerangi kegelapan, kita hadir membawa rasa, kita hadir menghasilkan buah. Nah, itu tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Sehingga dalam bagian ini, jangan pernah cengeng, jangan pernah merengek, bahkan jangan pernah putus harapan, karena Tuhan sumber kekuatan bagi kita untuk kita bisa mengerjakan tugas tanggung jawab kita di dalam bagian apapun juga. Karena dikatakan, waktu kita menghadapi situasi mungkin sulit, maka kita diminta untuk meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Maka akan diberikan kepada kita. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dalam hal ini kita tidak selalu berjalan dalam keadaan yang mulus. Tidak selalu dalam keadaan yang mudah. Pasti ada tantangan. Nah, tantangan ini maksudnya adalah untuk menguji kita, memproses kita, menguatkan otot-otot kita. Waktu kita lemah, kita masih punya sandaran, masih punya kekuatan. Bersandar pada siapa? Bersandar pada Tuhan. Kalau kita bersandar pada kekuatan kita, kita lemah, kita tidak mampu, kita tidak berdaya. Tapi kalau bersandar pada Tuhan, Tuhan sumber yang tidak pernah kering. Dia seperti sumber air yang terus mengalir dan terus mengalir, memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita datang kepada Tuhan dan meminta kepada Dia? Atau kita berusaha dengan kemampuan kita tanpa melibatkan Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, termasuk juga dalam pekerjaan kita, atau dalam usaha kita membangun rumah tangga kita. Kalau kita melibatkan Tuhan di sana, maka saya meyakini ada pertolongan Tuhan yang akan datang menolong kita untuk makin maju, untuk makin melihat cara Allah berkarya dalam kehidupan kita. Nikmati pimpinan Tuhan, lakukan hal yang terbaik untuk hormat kemuliaan namanya, dan bersukacitalah dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin.